Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat onlineku di dunia dan di Indonesia. Kita teruskan lagi ceritanya ya. Jangan bosen-bosen, siapa tahu bermanfaat bagi kita semuanya gitu. Jadi kemarin ceritanya kita oh iya, sahabat Indonesia, jadinya kan kemarin itu ini apa, sudah sampai di mana Pak kita ceritanya kemarin? Waktu kita punya anak satu di Kota Bumi, kita nyewa rumah 2 ya. Jadi di Kota Bumi nyewa karena tempatnya sama nenek. Terus yang di mana? Di Gendong Air tempatin Abah. Terus pada tahun 92 nenek dipindah di Bandar Lampung ya Pak ya. Terus baru berapa bulan akhirnya nenek alhamdulillah akhirnya bisa kumpul ya Nek ya, kumpul. Akhirnya nenek selama terus 5 bulan hamil ya, hamil anak kedua. Oh iya, anak pertama kami namanya Desandi Pratama dan tidak punya suami, punya istri. Terus yang kedua, siapa Pak yang kedua? Satria Dewi Permana. Terus tidak punya istri juga. Istri juga. Anaknya satu. Nah, jadi yang kita waktu 1992 itu dari Kota Bumi, tapi lokasinya di Waikanan dan Muara 2, Wehanako. Akhirnya saya diminta untuk bantu-bantu di Bandar Lampung ya Pak ya. Terus akhirnya nenek punya anak yang kedua ya Pak ya. Nah yang kedua itu barulah kita yang punya rumah yang dapur doang itu yang direhab, akhirnya kita tambahin ke depan ya Pak, nggak salah ya. Tambahin ke depan. Terus ada kamar, ada dapur, ada ruang tamu, teras. Ya walaupun di belakang kadang kita tertinggal gitu. Ya memang itu waktu pindah ke Bandar Lampung hanya berapa tahun ya Pak ya? 2 tahun ya Pak ya. Terus pindah ke Metro itu Pak 90 akunya. Terus kantornya aku dipindah di Metro. Kantornya dipindah di Metro tahun 94 ya. 95. Nah 95 pindah ke Metro. Akhirnya tetap pisah. Inilah kisahnya ya Pak ya. Kita tetap pisah. Masih bisa PP lah. Masih bisa PP akunya, neneknya. Tapi ya kita jalanin aja walaupun ya orang itu pasti dalam hidup itu nggak ada yang langsung senang, pasti suka dukanya ada ya Pak ya. Jadi kita bercerita seperti ini bukannya untuk mengenang memori ya Pak ya, untuk mengenang agar kita agar supaya keluarga kita ini sejahtera lah, supaya bisa membiayai anak-anak. Ya namanya waktu masih muda yang dipikirin kan untuk masa depan keluarga, anak-anak itu biar bisa sekolah gitu intinya. Bisa memberikan ilmu. Pokoknya ya memberi bekalnya itu ilmu, bisa nyekolahin ya tinggi. Memang punya cita-cita ya kita, memang dari pertama punya cita-cita anaknya nanti bisa minimal S1 sekolahnya.
Membekalin ilmu lah. Hanya pokoknya ngasih ilmu lah. Ilmu, kalau udah dibekalin ilmu kan bisa cari kerjaan tapi kalau sendiri. zaman sekarang akhirnya berubah seperti ini ya, namanya bolak-baliknya zaman ya Bah ya. Kita ya pokoknya yang penting tetap aja anak kita kasih bekal minimal S1. Ya makanya itu perlu kerja keras. Nah, ya kerja keras ya makanya nenek nggak berhenti kerja ya Bah ya. Iya. Jadi Untuk menopang ekonomi. iya. Akhirnya anak kedua lahir tahun berapa Bah? 1993 bulan Agustus. Bulan Agustus. Jadi dengan perjuangan akhirnya aku melahirkan anak kedua. Nah setelah anak kedua itu lahir, sempat gedein ya Pak ya, sempat gedein 3 tahun Pak. Iya. Sempat gedein kan 92 93 lahir, berarti kalau pindah ke Metro dulu 95 akhirnya saya PP. Tapi habis itu 95 lagi itu waktu tahun berapa Bah ya aku hamil anak ketiga Bah? Hamil anak ketiga ya 96. 96. Nah, 1 tahun di Metro, 1 tahun kurang lebih, hampir 2 tahun kurang lebih, 1 tahun lebih di Metro. Akhirnya nenek hamil anak ketiga itu PP, bayangin perutnya gendut-gendut itu PP. Tapi alhamdulillah kuat ya Bah ya PP ya. Alhamdulillah berangkat subuh, nanti sampai rumah mesti maghrib, soalnya kan Metro juga jauh. Gitu, mesti berangkat subuh. Nanti karena apa kalau nggak subuh itu mobilnya itu kan kayak antri ngetem nunggu lama kayak gitu itu. Ya kita jalanin selama di perjalanan, kita nikmati terus. Itu waktu itu si Satria mulai TK, Sandi mulai SD ya Pak ya. Ya itu zaman segitu kan SD aja yang gratis ya sekolahnya Pak ya. SD gratis, SD-nya gratis. SMP gratis nggak Pak? SD gratis. Kalau enggak itu kan karena Sandi swasta, yang negeri bayar juga tetap ya, bayar tapi nggak banyak gitu. Yang gratis cuma SD semua waktu itu. Nah, akhirnya tahun 1997 lahir anak ketiga yang kita beri nama Putri Permatasari gitu. Akhirnya anak-anak itu semuanya sudah ya gitu. Pas udah begitu tahun 90 tahun berapa itu yang tahun 99 ya? Tahun 98 ya. 98. Nah, udah gitu tahun 98 pindah lagi ke Kota Bumi. Saya neneknya pindah lagi ke Kota Bumi ya gitu. Kota Bumi mulai lagi dijalanin lagi seperti itu. 2 hari sekali pulang. 2 hari sekali pulang gitu. Ya pokoknya karena anak-anak ada di nggak bisa PP lagi kayak Metro. Kalau di Metro masih PP ya Pak ya, 95 sampai 90 tahun 95 apa 94 akhir tahun 95 terus sampai 98 akhir pindah ke Kota Bumi. Pindah Kota Bumi nih ya, pokoknya ceritanya itu begitu, pindah ke Kota Bumi. Nah di Kota Bumi itu anak-anak juga masih, pokoknya ya di anak-anak ikut di Bandar Lampung sama kakek ya, ada situ. Kakek cerita dong waktu saya tinggal kalau saya tinggalin ke mana itu kalau saya tinggal ke Kota Bumi itu gimana Kak? Ya sekarang ceritanya kakek waktu aku tinggal Kota Bumi, sekarang cerita kakeknya waktu di Bandar Lampung sama anak-anak, apa yang dijalaninya sama anak-anak Bah? Agak berat Bah? Ya lumayan lah, berat, tapi kan harus dijalani walaupun bagaimana ini ya
jalanin untuk hidup ke depannya bagaimana. Ya waktu memelihara anak-anak itu gimana diceritain, kan aku hanya taunya malam, kadang taunya ini yang memegang, kebetulan yang memegang kendali kan yang membesarkan anak-anak ya 80% itu ya si Abah. Ya, Seneng nggak Abah bisa membesarkan anak-anak itu? ya alhamdulillah. Walaupun saya tinggal kayak mana? Ya, alhamdulillah ya, walaupun bagaimanapun juga ya kita harus jalanin supaya keluarga Ikhlas nggak Abah? supaya keluarga tetap utuh apa ya, ikhlas lah ya, karena kita kan tujuannya bukan masalah itu dengan niatan karena Allah. Kalau niatan dengan karena Allah kan semua juga dijalani dengan ikhlas. Itu ya alhamdulillah kan waktu. Kalau gimana kalau ini ke kantor dulu pagi itu apa yang dikerjakan, kalau habis nganter aku Ya, kan subuh-subuh nganter aku dulu kok, subuh karena nganter. memang mau kerja, karena Abah kan mau kerja, jadi kan aku kalau ini kan diantar dulu ke terminal subuh-subuh, memang perjuangan bangun subuh, jadi saya pokoknya harus subuh ada di terminal dulu, karena misal ada tindak kelanjutannya di rumah kan Bah, apa habis itu yang dikerjakan habis nganter nenek itu. Biasalah ngurus anak-anak dulu kan, mempersiapkan kebutuhan untuk anak-anak, untuk makannya, untuk ini pakaiannya ya. Habis sudah selesai itu baru berangkat kerja. Berangkat kerja ya kebetulan ya di rumah ada adik saya kan, jadi yang ngawasin di rumah sehari-hari sampai saya pulang kerja ya, tantenya itu adik saya ya, sampai TK kan ya, sampai itulah saya pulang kerja ini lagi Terus anak-anak itu nggak dimasakin, terus makannya apa? ya kan udah disiapin makannya apanya, pokoknya udah beres semua makan, baru berangkat kan, pokoknya sebelum jam kerja ini. Terus anak-anak nggak diantar sekolah dulu? Anak-anak ya antar sekolah ke TK kan, Ada yang ke TK, ada yang ke SD. kebetulan TK-nya deket kantor Si Satria. si ya Satria Terus Sandi. Satria ke kantor juga. Nah itu pas pulang saya istirahat Nengok baby. nengok baby. Babynya waktu kecil yang ngapain siapa? Tantenya? Tantenya. Tantenya ya itu. Jadi begini sahabat Onen, jadi kan karena kita itu, karena saya itu tugasnya di Kota Bumi, pokoknya saya itu kalau pagi rutinitasnya Abah itu antar saya dulu ke terminal, habis itu Abah mulai di rumah nyiapin yang misalnya yang babynya dibikinin nasi, di bubur disaring, terus anak-anak sarapan, lauk sekedarnya, pokoknya ada lauk, ada ini anak-anak, jadi supaya anak-anak tenang ya Pak ya. Supaya anak-anak tenang. Udah disarapin, udah dikasih sarapan, udah dipekelin kalau nanti kelaparan. Nah, Sandinya SD, Satrianya TK, putrinya masih baby, begitu. Jadi itu kegiatannya kita waktu pisah, sayanya di Kota Bumi, Abahnya di Bandar Lampung. Saya tuh pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Jadi kayak saya si nenek itu kayak bola ya Bah ya.
diuncelang sana, uncelang sini, uncelang sana, uncelang sini, seperti bola pingpong gitu. Kebetulan kalau hamba kan nggak dipindah-pindah. Apa kebetulan nasibnya bagus, di kantornya Kak Bandar Lampung, terus di kota terus gitu. Jadi ya mau nggak mau ya gitu. Karena apa ya, waktu kita mempunyai rumah juga itunya kan dipinjemin oleh bank ya Pak ya. Ya makanya kenapa nenek masih kerja itu ya Pak ya. Ya karena itu. Ya itu tadi prinsipnya ya Pak ya, tetap dari pertama gaji Abah Untuk biaya makan. Ya gaji bayar untuk bayar utang bang. Pipi toh, diulang kok. Gaji Abah untuk makan. terus Gaji nenek untuk bayar utang utang bank bang. supaya kita punya rumah ya seperti sekarang ini, tempat tinggal lah yang nggak layak, pokoknya ya nyaman lah, karena memang tujuan kita kan merantau untuk itu ya Pak ya. Ya kita kan harus pertamanya memang dari, tapi waktu begitu udah punya rumah ya tetap akhirnya kontrak rumah tetap satu di Kota Bumi, tetap kontrak karena nggak mungkin saya tidur di mana. Jadi ya kontrakan saya waktu itu yang kalau yang tahun 90 berapa itu udah menjadi 600 ya Pak ya, sebulannya udah 600 sebulan, nggak 300 lagi, jadi sebulannya itu 600 ya begitu. Pokoknya pinter mainnya dah. Jadi sisanya jadi kewajiban nenek waktu itu bayar bank, sisanya untuk biaya hidup nenek sendiri di Kota Bumi sama ongkos mondar-mandir. Terus gajinya Abah untuk biaya hidup di Bandar Lampung. Untuk anak-anak cukup nggak cukup, harus cukup ya Pak ya. Kalau memang nggak cukup memang nggak cukup ya Pak ya. Gitu. Pinter ngatur ya. Udah kalau gitu begitulah sahabat, kalau mau tanya-tanya aja. Cuma memang cerita ini kita buat sengaja untuk nanti biarlah anak-anak itu melihat loh perjuangan orang tua, karena anak-anak itu tidak ngalamin seperti kita kecil sampai dewasa bahkan sampai kuliah tinggi itu. Kita tuh bener-bener kerja keras ya Pak ya, kerja keras untuk anak-anak supaya bisa sekolah, bisa ngasih maksudnya ya bisa sekolah, bisa biayai makan, bisa ini. Karena memang kita punya angan-angan ya, walaupun kita nggak seberapa beruntung, tapi kita memang punya prinsip minimal nyekolahi anak sampai S1. Tapi alhamdulillah walaupun yang ketiga ini sampai S2 agak menggeh-menggeh, tapi tetap terlaksana gitu. Itu perjalanan hidup di rantauan di Bandar Lampung dan Kota Bumi dan Metro. Tadi kan kita ada 3 tempat, jadi kita ceritain kembali lagi dari Kota Bumi waktu 92 dipindah lagi ke Bandar Lampung ya, di Kota Bumi, tugas Kota Bumi dipindah lagi di Bandar Lampung, lagi 95 dipindah di Metro. Nah Metro lagi pindah lagi tahun 98 pindah lagi Kota Bumi, akhirnya kontrak lagi di Kota Bumi. Nah nanti ada kelanjutannya lagi dari Kota Bumi itu nanti tahun 2001 itu pindah lagi ke Metro ya Pak ya. Begitu. Jadi sahabat, sampai di sini saja kita akhirin gitu. Jangan bosan-bosan mendengarkan cerita orang tua seperti kita ya. Kita dalam keadaan begini, kita masih diberi umur panjang, masih bisa ya di rumah kita luangkan waktu ya kayak gini, bertanam-tanam kayak gini ya Pak ya, bertanam apa aja, dikasih kesehatan ini, pokoknya keliling-keliling, alhamdulillah gitu. Akhirnya kita tutup dulu, nanti dilanjutin ya sahabat. Ayo Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.